Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan laporan pengenalan kecerdasan buatan tugas 1. Laporan ini menyelesaikan kasus menggunakan heuristic search. Yang pertama tuh ada pendahuluan. Algoritma hill climbing adalah salah satu metode pencarian yang digunakan dalam ilmu komputer dan kecerdasan buatan untuk mencari solusi optimal dan sebuah masalah optimisasi. Algoritma ini bekerja dengan cara melakukan pencarian secara iteratif di mana setiap langkahnya selalu bergerak menuju solusi yang lebih baik berdasarkan fungsi evaluasi atau heuristik yang digunakan. Secara sederhana, hill climbing dapat digambarkan sebagai pencarian menuju puncak bukit di mana setiap langkahnya selalu bergerak ke arah yang lebih tinggi dan solusinya yang ditemukan. Selanjutnya di sini juga ada latar belakang. Masalah optimisasi muncul dalam berbagai bidang, mulai dari ilmu komputer, ekonomi, hingga rekayasa sistem. Selanjutnya, hill climbing menjadi salah satu algoritma pencarian yang banyak digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut karena kesederhanaan dan kemampuan dalam menemukan solusi yang cukup baik dalam waktu relatif cepat. Selanjutnya ada deskripsi masalah. Meskipun algoritma hill climbing sederhana dan efektif untuk masalah optimisasi dalam ruang solusi yang relatif kecil, terdapat beberapa masalah utama yang seringkali menghambat kinerjanya. Nah, beberapa masalah tersebut antara lain yang pertama ada solusi lokal. Solusi lokal algoritma ini berisiko terjebak pada solusi lokal yang artinya algoritma hanya menemukan solusi terbaik dari lingkup terbatas namun tidak mencapai solusi terbaik secara keseluruhan. Hal ini terjadi karena hill climbing hanya bergerak ke solusi yang lebih baik yang ada di sekitar titik saat ini tanpa mempertimbangkan kemungkinan solusi yang lebih baik namun berada lebih jauh dari titik tersebut. Yang kedua, ketergantungan pada titik awal atau initial state dependence. Hasil dari algoritma hill climbing sangat dipengaruhi oleh pemilihan titik awal. Jika titik awal terletak pada posisi yang kurang optimal, algoritma bisa saja terjebak pada solusi lokal yang buruk. Selanjutnya ada ruang solusi yang kompleks atau complex solution space. Dalam masalah dengan banyak dimensi atau solusi potensial, algoritma ini menjadi kurang efisien karena harus mengevaluasi banyak kemungkinan solusi. Dalam hal ini bisa mengakibatkan biaya komputasi yang sangat tinggi, terutama untuk masalah yang memiliki ruang solusi besar. Selanjutnya yang terakhir, tidak menangani siklus dengan baik. Hill climbing tidak memiliki mekanisme untuk menangani siklus atau jalur yang berulang yang bisa menyebabkan algoritma terjebak dalam loop tak terhingga atau gagal mencapai solusi optimal. Nah, berikut adalah grid 2D yang menunjukkan jarak antara titik lokasi dari A, B, C, dan D. Nah, gambar berikut adalah contoh nilai-nilai dari A, B, C, dan D. Selanjutnya ada resiko dan tantangan algoritma hill climbing. Yang pertama ada solusi lokal. Hill climbing sering terjebak pada solusi lokal terbaik, yaitu solusi yang lebih baik daripada tetangganya, tetapi bukan solusi terbaik secara keseluruhan. Ini terjadi karena algoritma hanya bergerak ke solusi yang lebih baik di sekitar titik saat ini dan tidak dipertimbangkan potensi solusi lebih baik yang lebih jauh. Penyebabnya algoritma tidak memiliki mekanisme untuk mundur atau mengeksplorasi wilayah solusi yang lebih luas. Selanjutnya, ketergantungan pada titik awal. Hasil akhir dari algoritma hill climbing sangat pengaruh oleh titik awal pemilihan. Jika titik awal berada di dekat solusi lokal, algoritma mungkin hanya menemukan solusi lokal tersebut, bukan solusi global yang lebih baik. Penyebabnya algoritma tidak melakukan eksplorasi menyeluruh dan hanya mengandalkan gerakan naik dari titik awal yang dipilih. Selanjutnya yang ketiga, ruang solusi yang kompleks. Dalam masalah dengan banyak variabel atau kemungkinan kombinasi yang besar, hill climbing bisa sangat tidak efisien karena perlu mengevaluasi
banyak solusi potensial pada ruang solusi yang sangat besar dan kompleks. Pencarian dapat menjadi mahal secara komputasi. Penyebabnya algoritma ini tidak memiliki mekanisme untuk memprioritaskan atau memotong sebagai ruang pencarian. Selanjutnya yang terakhir, tidak menangani siklus dengan baik. Algoritma ini tidak dirancang untuk menangani siklus atau jalur yang berputar-putar. Jika solusi terbaik yang terdekat terjebak dalam siklus, algoritma bisa terjebak dalam loop tak terhingga atau tidak mencapai solusi optimal. Penyebabnya hill climbing hanya mempertimbangkan langkah yang lebih baik dan tidak melihat keseluruhan gambar dari pencarian solusi. Baiklah, selanjutnya bagian langkah-langkah akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Ali. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan daripada teman saya. Yang pertama itu langkah-langkah mitigasi risiko. Ada beberapa uh, komponen dari langkah-langkah tersebut. Yang pertama, restart, acak, atau random start. Teknik ini melibatkan melalui algoritma dari beberapa titik awal yang berbeda untuk meningkatkan peluang menemukan solusi global. Setiap kali algoritma terjebak dalam solusi, titik awal yang baru dapat memulai pencarian yang berbeda, memungkinkan pencarian solusi global yang lebih luas. Nah, implementasinya itu beberapa iterasi hill climbing ini dimulai dari titik acak yang berbeda, memperbesar peluang menemukan solusi global karena algoritma memiliki kesempatan untuk menjelajahi berbagai wilayah solusi. Nah, keuntungannya kemungkinan menemukan solusi yang lebih baik daripada hanya bergantung kepada satu titik awal. Nah, yang kedua, heuristik yang lebih baik. Eh, Menggunakan fungsi heuristik yang lebih baik, algoritma dapat diarahkan dengan lebih dapat menuju solusi yang lebih optimal. Fungsi heuristik yang lebih akurat kuat dapat mengurangi kemungkinan terjebak dalam solusi lokal dan meningkatkan kualitas pencariannya. Untuk fungsi evaluasi yang digunakan oleh hill climbing agar lebih mencerminkan potensi solusi global bukan hanya fokus pada peningkatan lokal, heuristik yang lebih baik dan mempercepat pencarian solusi yang lebih baik dan mengurangi biaya komputasi yang tidak perlu. Yang ketiga, diversifikasi solusi. Menggunakan hand clipping dengan algoritma pencarian yang lebih canggih seperti simulate, annealing, atau tabu search memungkinkan algoritma untuk melompat keluar dari solusi lokal. Algoritma ini memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi solusi yang lebih luas dengan melakukan langkah-langkah yang tidak selalu menuju solusi terbaik segera. Implementasinya itu ada dua. Satu, simulate annealing. Algoritma ini mengizinkan penurunan sementara dalam kualitas solusi untuk mengeksplorasi ruang pencarian yang lebih luas dan menghindari terjebak di solusi lokal. Lalu, tebus search menjaga catatan solusi yang lebih dikunjungi untuk menghindari pengulangan dan menjelajahi wilayah solusi yang belum dieksplorasi. Nah, selanjutnya, keuntungan dari simulat dan tebus itu menambah fleksibilitas pada algoritma untuk melompat dari solusi lokal dan menghindari stagnasinya. Optimasi selanjutnya itu optimasi komputasi. Uh, Jumlah iterasi atau kombinasi yang dievaluasi untuk mengurangi biaya komputasi dalam masalah besar bisa mencakup penggunaan kriteria penghentian yang lebih efisien dan pembatasan ruang pencarian. Selanjutnya,
Batasan pada jumlah iterasi atau jumlah evaluasi solusi yang dilakukan selama pencarian bisa menggunakan teknik lain seperti BEM, search untuk menjaga ukuran yang pencarian tetap terkendali. Dan penggunaan sumber daya komputasi dan waktu eksekusi untuk masalah yang memiliki ruang solusi besar. Nah, selanjutnya itu kasus mencari puncak tertinggal di grade 2D-nya. Pada grade 2D yang diberikan, tujuan adalah mencari nilai tertinggi di dalam GERD menggunakan dua algoritma optimasi yang berbeda. Yang pertama, hill climbing. Ini bekerja secara mendaki ke puncak tertinggi secara lokal tanpa memeriksa kemungkinan solusi yang lebih baik di luar solusi lokal yang telah ditemukan. Yang kedua, simulation snillingnya. Algoritma ini menggunakan prinsip fisika, melibatkan proses pendinginan untuk mencegah terjebaknya algoritma pada solusi lokal dengan memperkenalkan elemen acak. Nah, untuk proses dan fungsi hill climbing mulai dari titik awal, dia ada beberapa komponen, ada 4. Yang pertama itu mulai dari titik awal, evaluasi tetangga, pindah ke tetangga dengan nilai tertinggi, lalu terus bergerak sampai tidak ada tetangga yang lebih baik. Nah, simulate annealing-nya ini mulai dari titik awal, pindah ke tetangga acak dengan probabilitas untuk menerima solusi yang lebih buruk pada awalnya. Lalu sering berjalannya waktu, probabilitas ini untuk menerima solusi yang lebih baik, lebih buruk, berkurang. Seperti itu. Dah. Selanjutnya. Masih ada mah. Sabar loh. Masih ada. Masih ada, Cek. Masih Ada. ada. Ya, Masih ada. tuh, lanjut ah. Lanjut. Nah, di sini ada codingan dari hill climbing-nya. Boleh di-scroll ke bawah sedikit. Oke, saya di sini akan menjelaskan bagaimana fungsi dari codingan tersebut dan apa saja kegunaan dari codingan-codingan yang ada di situ dan memungkinkan untuk menghasilkan hasil yang bagus, gitu. Hasil yang sempurna. Baik, yang pertama itu ada di scroll dulu ke atas dari awal. Oke, yang pertama itu ada GERD. Nah, GERD ini adalah array 2D-nya yang berisi nilai integer. Program mencari nilai maksimum di dalam GERD ini. Nah, fungsi yang kedua itu fungsi get value atau ij-nya itu menggunakan nilai dari posisi i ke j di GERD-nya. Jika posisi berada di luar GERD, maka pengambilan min 1 itu tidak valid. Nah, penjelasannya gimana? Len GERD itu memberi jumlah baris. Bisa dilihat. Dan len GERD 0 itu memberi jumlah kolom di baris pertama. Baik, lanjut ke fungsi atau GERD neighbors-nya itu atau ij. Itu mendapatkan daftar tetangga NI, NJ, dan titik I ke J. Berisi langkah-langkah ke arah tetangga atau bawah kiri kanan. Tetangga hanya ditambahkan jika bisa berada di pinggir. Nah, sebagai contoh tabel yang tadi dijelaskan oleh teman saya, itu adalah hasil juga seperti gambaran daripada codingan tersebut, berisi langkah-langkah katanya.
dan ada di atas dan ada di bawah. Nah, selanjutnya itu fungsi simulated annealing-nya. Mulai dari titik start I ke start J itu dengan suhu awal initialnya temp. Nilai awal adalah nilai di posisi start I dan start J-nya. Selama suhu masih lebih besar dari 1, maka lakukan pilih tetangga dan evaluasi solusi. Terakhir itu perbandingannya. Maka akan muncul hasilnya, hasil akhir. Baik. Saya akan menjelaskan di hill climbingnya yang terakhir, yaitu prosesnya itu mulai dari titik acak, evaluasi tetangga untuk menemukan nilai tertinggi, terjebak pada solusi lokal seperti yang saya jelaskan tadi jika tidak ada tetangga yang lebih baik. Fungsinya menggunakan fungsi get Nick-Bohr untuk menemukan tetangga dan bergerak ke solusi yang lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih.